إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga di penghujung tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan serta taufik untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu nikmat yang paling istimewa, paling besar, yang tidak dapat digantikan oleh kenikmatan duniawi sebesar apapun. Dan di antara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kita alam semesta ini dengan segala keteraturannya, dengan segala keistimewaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini berjalan dengan seimbang, dengan teratur, menjadikan kita bisa hidup di dunia ini dengan aman, dengan tenang. Allah menjadikan setiap benda-benda langit beredar pada orbitnya masing-masing, sehingga tidak terjadi bertabrakan satu sama lain. Juga pergantian waktu menjadi pergantian yang stabil, yang teratur. Sebagaimana hal ini Allah firmankan dalam firman-Nya di surat Yasin ayat 38 sampai 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu
tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandang yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis yang cukup banyak di dalam Al-Quranul Karim yang menyatakan tentang fenomena-fenomena alam. Yang pertama, memiliki hikmah, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa menjadikan semuanya teratur sedemikian rupa. Dan yang kedua, ayat-ayat kauniyah semacam ini menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim, bahwasanya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat ayat Al-Quran diturunkan di masa Rasulullah SAW, pada saat itu belum ada teknologi astronomi sehingga manusia bisa mengetahui tentang peredaran benda-benda langit. Namun Al-Quranul Karim pada saat itu sudah menyatakan tentang hal ini, yang di kemudian hari setelah teknologi astronomi berkembang, hal ini dibuktikan kebenarannya oleh sains modern. Tentu hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah dari manusia. Al-Quran adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Tentu saja setelah kita mengetahui, meyakini kebenaran Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar kita bertejak kagum kemudian kita mengatakan subhanallah, ternyata ini sudah disebut dalam Al-Quranul Karim. Bukan itu goalnya, bukan itu sasarannya, sekedar kita kagum, sekedar kita takjub. Tetapi endingnya Allah harapkan dengan ayat-ayat semacam ini agar kita semakin tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim Allah sebutkan sebagai hudal lil muttaqin, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Memang dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Tapi Al-Quran tetaplah bukan kitab IPA, bukan kitab sains, tapi dia adalah hudan. Ayat-ayat tersebut semua fungsinya adalah menguatkan kedudukan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Apalah artinya kita takjub, kagum dengan adanya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains modern, tetapi tidak menjadikan kita semakin patuh, semakin tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan hikmah yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dengan jelas di dalam surat Yunus ayat yang kelima, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allah dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah
yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidaklah menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini memberikan keterangan pada kita. Salah satu hikmah Allah menjadikan matahari, bulan, termasuk bumi dan benda-benda langit-langit yang lainnya beredar secara konstan, secara tetap, teratur, stabil. Kata Allah disebutkan di sini, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, termasuk pergantian tahun baik itu Hijriah maupun Masehi, termasuk juga perhitungan waktu sholat. Semua bisa kita ukur, bisa kita hitung dengan pasti, karena hikmah dari peredaran matahari, bulan, bumi yang Allah jadikan teratur. Termasuk perhitungan waktu sholat. Jangankan waktu sholat hari ini, waktu sholat bulan depan, tahun depan, bahkan 5 tahun lagi pun kita bisa mengetahuinya hari ini. Maka sungguh sangat aneh bagi seorang muslim yang dalam aktivitas sehari-harinya dia tidak mengetahui waktu-waktu sholat, dia tidak memperhatikan jadwal-jadwal sholat di hari itu, sehingga saat dia sibuk bekerja tiba-tiba mengatakan, kok sekarang sudah zuhur, kok sekarang sudah asar. Padahal peredaran waktu sholat ini dan maju atau mundurnya sudah berjalan secara konstan sejak zaman dahulu kala. Januari jam berapa, Februari jam berapa, dan seterusnya. Dan itu semua bisa kita ketahui saat ini. Maka sekali lagi bagi seorang muslim, hendaklah dalam setiap aktivitasnya senantiasa mempertimbangkan, memperhatikan hari ini waktu sholat jam berapa saja, sehingga kita bisa menyesuaikan aktivitas kita, sehingga kita tidak beralasan dengan terbentur dengan kesibukan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa